Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka. Di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 5 dan 6. Setelah Ananda berzikir pagi, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan membaca Ananda dapat menyebutkan penyakit-penyakit pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca Ananda dapat menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta musyawarah dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca Ananda dapat menyebutkan unsur-unsur persiapan peragaan tari dengan benar. Ananda, kita ulang kembali sistem pernapasan pada manusia, yaitu kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, flu atau influenza. Perhatikan gambar berikut. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua, asma. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang berwarna biru adalah saluran pernafasan kita dalam keadaan sehat atau normal. Sedangkan gambar yang berwarna merah adalah saluran pernafasan kita yang telah terkena asma dan telah mengalami penyempitan. Untuk lebih jelasnya, dengarkan penjelasan berikut. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak segera diberi penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak napas. Penyakit yang ketiga adalah faringitis. Perhatikan gambar berikut. Keluhan utama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Faringitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri. Sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa kasus faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Gangguan pernafasan yang keempat adalah laringitis. Ananda coba perhatikan gambar berikut.
Ananda, penderita laringitis, mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Gangguan pernafasan yang kelima disebut dengan bronkitis. Ananda perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah bronkus atau cabang tenggorokan kita dalam keadaan sehat atau normal. Sedangkan gambar yang kedua, bronkus kita yang telah terinfeksi. Gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya dapat mengalami sesak napas. Gangguan pernafasan yang keenam disebut dengan emfisema. Ananda, coba perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama itu kondisi alveoli kita dalam keadaan normal atau sehat. Sedangkan gambar yang kedua telah terkena infeksi. Emfisema adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur, membuat napas lebih pendek. Emfisema adalah salah satu dari beberapa penyakit yang secara kolektif dikenal sebagai penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Merokok adalah penyebab utama dari emfisema. Gangguan pernafasan atau penyakit pernafasan yang ketujuh adalah tuberkulosis atau TBC. Ananda perhatikan gambar berikut dan pahami gambar tersebut. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen menjadi terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Gangguan pernafasan yang kedelapan adalah pneumonia. Ananda perhatikan gambar berikut. Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae, sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan. Gangguan pernafasan yang kesembilan atau penyakit pernafasan yang kesembilan adalah kanker paru-paru. Ananda perhatikan gambar berikut. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang sangat tinggi. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang berkaitan erat dengan merokok, baik aktif maupun perokok pasif. Riwayat kanker paru-paru di keluarga, riwayat paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka yang panjang. Gangguan pernafasan yang ke-10 disebut dengan asfiksi. Ananda perhatikan gambar berikut. Asfiksi adalah gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh.
Nah, Ananda, kita masuk lagi materi tentang properti. Perhatikan gambar berikut. Properti tari dapat mendukung tarian semakin indah dan menarik. Fungsi properti yang pertama, membedakan jenis tarian. Yang kedua, sebagai aksesoris penari. Yang ketiga, menyampaikan ide dan makna gerakan tari ke penonton. Selanjutnya kita belajar tentang nilai-nilai penting dalam musyawarah. Landasan musyawarah adalah satu, semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang kedua, saling menghargai pendapat peserta lain. Nilai-nilai penting dalam musyawarah: satu, kebersamaan; dua, kebebasan berpendapat; yang ketiga, menghargai orang lain; yang keempat, persamaan hak; yang kelima, berjiwa besar; yang keenam, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada; dan yang ketujuh, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Sekarang kita masuk kepada peragaan tari. Tari adalah ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Agar gerakan tari lebih indah diperlukan unsur-unsur pendukung. Unsur-unsur yang harus disediakan untuk gerakan tari adalah: yang pertama, gerak tari merupakan unsur pokok sebuah tarian. Yang kedua, properti, yaitu peralatan yang digunakan dalam tarian. Yang ketiga, musik pengiring untuk membantu gerakan tarian agar teratur dan indah. Yang keempat, kostum, yaitu pakaian yang digunakan dalam peragaan tari. Yang kelima, tata panggung untuk menciptakan suasana terkait dengan konsep tari. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.